Minasang, ayo kita belajar bahasa Jepang dari buku Minna no Nihongo Ichi bab 14. Di bab 14 ini kita akan belajar yang pertama adalah pola kalimat nani-nani te kudasai. Yang kedua pola kalimat nani-nani mashou ka. Yang ketiga pola kalimat nani-nani te imas. Minasang, pada materi Minna no Nihongo bab 14 ini merupakan salah satu jenis konjugasi yang dipelajari, yaitu perubahan kata kerja bentuk mas ke dalam bentuk te, atau dalam bahasa Jepang adalah te kei. Kei itu artinya bentuk te. Minasang, berikut ini adalah beberapa perubahan kata kerja bentuk masu ke dalam bentuk te berdasarkan golongan kata kerjanya, apakah termasuk kata kerja golongan 1, 2, atau 3. Minasang, yang pertama adalah kata kerja golongan 1. Coba kita lihat tabel berikut. Nah, di tabel yang pertama ada kata kerja bentuk masu, yaitu masu kei. Yang kedua adalah kata kerja bentuk te atau te kei. Yang pertama adalah kaki masu setelah dirubah ke bentuk te menjadi kaite. Kemudian iki masu setelah dirubah ke bentuk te menjadi itte. Yang ketiga adalah isogi masu setelah dirubah ke bentuk te menjadi isoide. Kemudian nomi masu menjadi nonde, yobi masu menjadi yonde, kaeri masu menjadi kaete, kai masu menjadi katte, machi masu menjadi matte, kashi masu menjadi kashite. Minasang, kata kerja golongan 1 ini merupakan golongan kata kerja yang berakhiran i secara umum, dan bentuk perubahannya bisa dilihat dari tabel yang sudah kita baca. Minasang, selanjutnya kata kerja golongan 2. Nah, minasang, silahkan dilihat untuk tabelnya ya. Yang pertama, tabe masu setelah dirubah ke bentuk te menjadi tabete, ne masu menjadi nete, oki masu menjadi okite, kari masu menjadi karite, mi masu menjadi mite, i masu menjadi ite. Minasang, selanjutnya kita kenali dulu untuk kata kerja golongan 3. Nah, minasang, silahkan disimak untuk tabelnya. Yang pertama ada kimas setelah diubah ke bentuk te menjadi kite, shimasu menjadi shite, sampo shimas menjadi sampo shite. Minasang, perubahan kata kerja barusan yang saya bacakan dari golongan 1 sampai golongan 3 itu hanya contoh saja ya. Nanti ada pembahasan khusus untuk perubahan kata kerja golongan 1 sampai golongan 3 setelah materi ini. Minasang, setelah kita belajar untuk perubahan kata kerja bentuk masu atau masu kei ke bentuk te atau te kei, maka selanjutnya kita bisa masuk ke materi ini. Yang pertama adalah pola kalimat nani-nani te kudasai. Minasang, pola kalimat ini merupakan lanjutan dari perubahan bentuk te yang sudah kita pelajari di golongan 1, 2, dan 3 plus kudasai. Nah, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya tolong. Minasang, pola kalimat ini digunakan pada saat kita memohon, memerintahkan, atau mempersilahkan lawan bicara. Dan satu lagi yang harus diingat, pola kalimat ini tidak bisa digunakan kepada orang yang derajatnya lebih tinggi daripada si pembicara. Contoh kalimatnya, doa o akete kudasai, tolong buka pintu. Hon wo yonde kudasai, tolong baca buku. Hiragana wo kaite kudasai, tolong tulis huruf hiragana. Baik minasang, yang kedua adalah pola kalimat nani-nani mashou ka. Minasang, pola kalimat ini digunakan untuk menawarkan suatu bantuan kepada lawan bicara. Minasang, jawaban dari pola kalimat yang dipakai oleh lawan bicara ini ada 2 macam, yaitu untuk jawaban positif biasanya menggunakan hai onegai shimasu. Sedangkan untuk jawaban negatif ialah iie kekko desu. Minasang, coba disimak berikut ada contoh percakapan. Si A, nimotsu wo mochimashou ka? Bagaimana kalau saya bantu membawa barangnya? Si B, hai, onegai shimasu.
Baik, terima kasih. Kemudian contoh yang kedua, si A, okane wo kashimashou ka? Bagaimana kalau saya meminjamkan uang untuk kamu? Si B, iye, kekko desu. Tidak, terima kasih. Selanjutnya, minasang, pola kalimat nani-nani te imasu. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan sedang berlangsung. Baik, minasang, kita lihat contoh yang pertama untuk bentuk positif. Ima ame ga futte imasu, artinya sekarang sedang turun hujan. Contoh yang kedua, ima ongaku wo kikite imasu, sekarang saya sedang mendengarkan musik. Contoh yang ketiga, gohan wo tabete imasu, saya sedang makan nasi. Kemudian bagaimana untuk contoh yang bentuk negatif? Nih, yang pertama adalah ima eiga wo mite imasen, sekarang saya tidak senang nonton film. Contoh yang kedua, ima denwa wo kakete imasen, sekarang saya tidak sedang menelpon. Contoh bentuk positif sudah, bentuk negatif sudah, yang ketiga adalah bentuk pertanyaan. Nah, minasang, berikut ada contoh percakapan ya. Si A, ima kohi wo nonde imasu ka? Apakah sekarang kamu sedang minum kopi? Si B, hai, nomimasu. Ya, sekarang sedang minum. Nah, jika jawabannya tidak, iye, nomimasen. Tidak, sekarang saya lagi tidak minum. Baik, minasang, untuk bab 14 ini sudah selesai. Jika ada pertanyaan ataupun masukan, tulis di komentar ya. Minasang, untuk yang ingin belajar atau yang belum mengerti tentang perubahan kata kerja bentuk T untuk golongan 1-3, ditunggu setelah materi ini ya. Minasang, ja mata, arigato.